Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magfiratul Ulia, NIM 12402183072 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang pertama IAIN Tulungagung tahun 2021. Dikarenakan terkendala oleh pandemi COVID-19, maka PPL kali ini dilaksanakan di dekat daerah tempat tinggal masing-masing mahasiswa serta dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai imbauan dari pemerintah. Praktik pengalaman lapangan ini saya laksanakan di tempat usaha bidang pangan Food and Snack Kurnia Jaya yang beralamat di Desa Dawung, Kecamatan Ringin-Rejo, Kabupaten Kediri sejak tanggal 18 Januari 2021 hingga tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan kepada pelaku usaha UD Kurnia Jaya, maka saya memutuskan untuk mengambil judul Strategi Ketahanan Usaha Dagang Food and Snack UD Kurnia Jaya pada masa pandemi COVID-19 di Desa Dawung, Kecamatan Ringin-Rejo, Kabupaten Kediri. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Alasannya pada situasi pandemi COVID-19, banyak industri rumahan, UKM, usaha dagang maupun UMKM dan usaha lainnya terkena dampak pandemi, terutama pada operasional kegiatan produksi hingga pemasarannya. Tak terkecuali pada usaha makanan dan jajanan UD Kurnia Jaya yang sudah masuk kategori sebagai UKM atau usaha kecil dan menengah ini. Usaha di bidang panganan yang dirintis oleh Bu Siti Nur Azizah atau yang biasa dipanggil dengan Bu Aziz oleh penduduk sekitar ini, mulanya dirintis dengan modal seadanya, yakni kurang lebih 1 juta ketika itu. Karena dulu masih berupa usaha kecil-kecilan, maka Bu Aziz berfokus pada uang yang dimilikinya harus dipakai, diolah, dan diputar supaya uang tersebut tidak berhenti dan habis begitu saja. Bu Aziz akhirnya memilih usus ayam untuk diolah dan dijadikan produk keripik usus ayam dengan berbagai takaran dan harga yang bervariatif dan tentunya terjangkau untuk semua kalangan. Pernah juga beliau memproduksi kerupuk ikan, hanya saja karena seringkali terkendala cuaca, di mana ketika musim penghujan maka proses penjemurannya kurang maksimal. Hal ini membuat produksi kerupuk ikannya menjadi terhambat, sehingga beliau memutuskan untuk tidak memproduksinya lagi. Di sisi lain, Pak Edi Sumaryanto yang merupakan suami Bu Aziz juga mengembangkan usaha telur asin dengan label yang sama, yaitu Kurnia Jaya, dari hasil mengelola ternak bebeknya sendiri. Usaha dagang berupa makanan dan jajanan atau Food and Snack Kurnia Jaya memang merupakan usaha yang kini menghasilkan banyak macam hasil produksi, baik itu produk olahan sendiri maupun produk repacking dari produk teman. Hingga sekarang, produk yang kerap diproduksi dan dipasarkan dengan label Kurnia Jaya diantaranya telur asin, keripik usus ayam, keripik tempe, keripik jamur, keripik pisang, keripik bekicot, sale pisang, dan basreng. Saat ini, terdapat 2 orang yang membantu kegiatan usaha sehari-hari di UD Kurnia Jaya ini. Mereka adalah Bu Mariati dan Bu Solikah yang merupakan penduduk sekitar tempat tinggal Bu Aziz. Sementara untuk hari-hari pada bulan puasa bisa mencapai 5 hingga 6 orang yang bekerja di sini. Itu pun sebelum adanya pandemi COVID-19. Setelah adanya pandemi, tetap 2 orang tersebutlah yang membantu kegiatan produksi. Tugas mereka pun hampir sama dengan Bu Aziz, yaitu membantu mengolah berbagai macam keripik serta memproses pengasinan telur juga. Atau dapat dikatakan mengolah produk yang masih mentah hingga produk jadi yang siap didistribusikan. Namun yang membedakan, Bu Azizlah yang bertugas untuk mencari bahan baku serta memasarkan hasil produksinya bersama Pak Edi. Usaha di bidang panganan merupakan usaha yang menjanjikan. Para produsen selalu berusaha agar produk-produknya mencapai target dan sasaran yang diharapkan. Hasil berbagai produk usaha dapat terjual sehingga dapat memberikan keuntungan, di mana dari keuntungan inilah diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga serta menjaga kestabilan usaha hingga perkembangan usahanya tersebut, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini.
Dalam menjalankan sebuah usaha, tentu dibutuhkan strategi-strategi dalam pelaksanaannya, tak terkecuali pada usaha aneka keripik dan telur asin Ude Kurnia Jaya. Usaha yang sudah masuk kategori UKM atau usaha kecil menengah ini memiliki produk unggulan, yakni keripik usus ayam yang sudah terkenal di antara paguyuban UKM se-Kabupaten Kediri. Perlu diketahui bahwa suatu strategi usaha dapat dijadikan kunci keberhasilan untuk mencapai keunggulan dan keuntungan dalam berbisnis, serta meminimalisir kegagalan usaha tersebut. Ketika akan memproduksi keripik usus ayam, pasokan bahan baku akan didatangkan dari tempat pemotongan ayam lokal atau dekat tempat tinggal produsen. Apabila terjadi kekurangan bahan baku, maka Bu Aziz selaku pemilik usaha akan memasok usus dari luar daerah, bahkan luar kota seperti dari Jombang dan Mojokerto dengan pemesanan melalui via telepon yang kemudian bahan baku tersebut akan diantar oleh si penjual. Pada hari-hari biasa dalam sekali produksi, Bu Aziz bisa memasok kurang lebih 50 kg usus ayam. Pada masa pandemi, mau tidak mau produksi keripik usus ayam ini tetap dilakukan dengan istilah jemput bola karena produsen harus tetap memasarkan dan memberikan pasokan produk ke distributor, diantaranya warung, toko, swalayan. Ini merupakan strategi produsen dalam mempertahankan usahanya. Sesungguhnya sebelum pandemi merebak, puncak produksi terjadi pada bulan puasa atau Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Namun setelah pandemi, hari-hari tersebut sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai acuan puncak produksi. Strategi lain yang dilakukan Bu Aziz dalam mengembangkan usahanya, bahkan sebelum adanya pandemi ini adalah repacking, yakni mengemas kembali produk makanan yang beliau peroleh dari kegiatan produksi milik temannya yang juga merupakan pelaku usaha. Tentu atas izin dari produsen tersebut, begitu pula sebaliknya. Produk Bu Aziz terkadang juga ada yang di-repacking oleh temannya tersebut sehingga kegiatan usaha masing-masing produsen tetap berjalan dan mampu bertahan sekalipun setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Beralih ke produk telur asin, kendala yang dihadapi dalam berproduksi telur asin yakni faktor cuaca, di mana hal ini sangat mempengaruhi hasil produksi. Kandang yang terlalu becek ketika musim penghujan tiba akan menurunkan tingkat produktivitas bebek petelur sehingga telur yang dihasilkan pun juga berkurang. Dengan pengarukan kotoran bebek secara rutin oleh Pak Aidi, diharapkan dapat mengurangi dampak dari musim penghujan terhadap produktivitas bebek beliau. Sedangkan untuk menyikapi limbah kotoran atau kompos bebek yang menumpuk, Pak Edi mempersilahkan bagi masyarakat sekitar dan siapapun untuk mengambil dan memanfaatkannya. Terkait pemasaran, berbagai produk yang dihasilkan dari Ude Kurnia Jaya ditawarkan dengan kualitas yang baik serta dijual dengan variasi takaran kemasan dengan harga yang berbeda-beda pula. Aneka keripik dijual dengan rentang harga yang berbeda-beda sehingga mudah dijangkau berbagai kalangan. Mulai dari 1.000 hingga 30 ribuan sesuai jenis keripik dan ukuran kemasan produknya. Sedangkan untuk telur asinnya dijual dengan kisaran harga 2.500-an per butir. Berbagai macam produk dari Ude Kurnia Jaya ini gencar didistribusikan ke berbagai tempat seiring diberlakukannya pelonggaran PSBB di berbagai wilayah, dimulai dari Kediri, Blitar, Tulungagung, hingga ke Trenggalek, di mana sasaran lokasinya adalah warung-warung, pedagang kaki lima, toko-toko, swalayan, tempat wisata, dan pusat oleh-oleh. Strategi dalam memperkenalkan produk juga dilakukan. Sebelumnya, berbagai produk sempat dipromosikan melalui website lembaga tersebut. Namun, karena tidak ada waktu untuk mengelola website, akhirnya promosi kerap dilakukan dari mulut ke mulut atau istilahnya getok tular. Seringkali dibuktikan bahwa trik marketing yang paling bagus adalah melalui pembicaraan mulut ke mulut. Dengan membangun jaringan dan menambah pergaulan, akan jauh lebih banyak orang yang tertarik dengan produk yang ditawarkan. Tentu saja dengan semakin berkembangnya ilmu teknologi, diharapkan bagi para pelaku usaha untuk segera mampu beradaptasi sehingga dapat mempromosikan produknya melalui berbagai media sosial, terutama di masa pandemi seperti ini. Memanfaatkan peluang melalui media sosial sangatlah penting dilakukan, terlebih di saat situasi pandemi yang memaksa masyarakat banyak beraktivitas dan seringkali menggunakan media sosial melalui jaringan internet baik untuk bekerja, belajar, maupun sekedar menghilangkan kejenuhan. Semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini
tidak membuat para pelaku usaha hilang harapan, sehingga tetap tangguh bertahan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Di sisi lain, juga tidak menyurutkan bagi perintis usaha yang baru akan memulai usahanya, di mana hal ini dapat menciptakan lapangan usaha kerja baru serta mampu memberdayakan masyarakat pada umumnya. Jadi sesungguhnya kesulitan apapun dapat teratasi dengan baik asalkan disertai dengan doa, usaha keras, dan ketekunan. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait hasil praktik pengalaman lapangan PPL gelombang pertama IAIN Tulungagung tahun